Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Malia dari kelas 11 MIPA 4. Saya akan menceritakan cerpen yang berdasarkan dari pengalaman pribadi. Peristiwa ini terjadi ketika saya masih kelas 5 sekolah dasar. Pagi itu hari Rabu. Saya bangun seperti biasa dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Setiap hari saya diantar oleh ayah saya menggunakan sepeda motor. Jarak dari rumah saya menuju sekolah tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu sekitar 15 menit untuk sampai di sekolah. Setiap hari Rabu sebelum memulai jam pelajaran, sekolah saya selalu mengadakan acara senam pagi bersama-sama. Setibanya di sekolah, saya langsung menuju kelas saya yang berada di lantai 3, ujung di sebelah kiri. Saya masuk ke dalam kelas dan meletakkan tas saya di kursi. Kemudian saya dan teman-teman saya pergi ke bawah untuk senam pagi bersama-sama. Selesai senam, saya dan teman-teman saya pergi ke kantin untuk membeli minum. Kemudian setelah itu barulah kami berganti pakaian untuk memulai jam pelajaran pertama. Setelah selesai belajar, akhirnya waktu istirahat pun tiba. Saya mengajak seorang teman saya untuk pergi ke kantin dan membeli makanan bersama. Selesai membeli makan, kami duduk di pinggir lapangan untuk menyantap makanan telah kami beli bersama. Setelah makan, bel masuk berbunyi. Saya dan teman saya pergi ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Selanjutnya, jam pelajaran pun akhirnya selesai. Dan akhirnya beristirahat kedua yang ditunggu-tunggu pun tiba. Setiap jam istirahat kedua, ayah saya mengantar bekal untuk saya dan menitipkannya ke pos satpam. Saya mengajak seorang teman saya mengambil bekal saya, dan kami makan bersama di samping taman sekolah. Selesai makan, kami pergi ke musola untuk melaksanakan sholat zuhur. Selesai sholat, saya kembali pergi ke kelas. Sesampainya di kelas, saya pergi ke kursi saya dan membereskan meja saya yang cukup berantakan. Saat itu ada guru saya yang sedang mengurus tugas yang kami kerjakan tadi. Tiba-tiba, teman saya yang berada di luar berteriak, "Awas, awas!" Seketika saat itu, ada benda asing masuk ke dalam kelas. Plak! Saya tidak melihat jelas benda apa itu. Namun, benda itu cukup membuat seisi kelas kaget. Beberapa detik setelah itu, bau menyengat mulai tercium. Bau yang amat sangat menyengat itu menyebar ke seluruh ruang kelas. Berbondong-bondong kami pergi keluar dari kelas dan ternyata benda itu adalah telur busuk yang dilempar seorang warga yang tinggal di samping di sekolah. Salah seorang temanku muntah karena tidak tahan dengan baunya. Kerudungnya terkena cipratan dari isi telur, ditambah lagi terkena muntah. Temanku yang lain mengantarnya ke kamar mandi untuk mengganti kerudungnya dengan mukena. Akhirnya kami semua pergi ke musola untuk melanjutkan pelajaran di sana. Setelah pelajaran selesai, kami bersama-sama ke kelas untuk membersihkan telur busuk itu. Salah seorang temanku mengambil telurnya dan membuangnya. Ternyata tidak hanya satu telur yang dilemparkan seorang warga itu, ada 3 telur yang dilempar. Satu mendarat di atap musola, yang kedua di bawah kelasku yaitu anak kelas 3, dan terakhir mendarat di dalam kelasku. Kami bekerjasama untuk membersihkan sisa-sisa telur busuk itu dan berusaha membuat kelas kami tidak bau. Tapi baunya tetap tidak mau hilang. Akhirnya kami sudahi aktivitas itu dan segera pulang karena sudah hampir sore. Keesokan hari jam pelajaran pertama ada olahraga. Anak laki-laki di kelasku bermain sepak bola dan kami para perempuan melihatnya dari pinggir lapangan. Setelah jam pelajaran olahraga selesai, pelajaran selanjutnya adalah bahasa Arab. Tapi kami semua tidak mau belajar di kelas karena ternyata kelas kami masih sangat bau. Akhirnya kami semua belajar di perpustakaan. Saat jam istirahat tiba, kami mengetahui penyebab mengapa seorang warga melempar telur ke arah sekolah kami. Itu disebabkan karena adik kelasku yang kelas 3, yang kelasnya berada di bawahku, sering melempar es batu ke arah genteng seorang warga tersebut sampai menyebabkan gentengnya bocor. Setelah itu pihak sekolah kami minta maaf dan berjanji tidak ada kejadian serupa yang akan terjadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.